Welcome back to Lunch Break with Teachcast, di mana kita akan membahas inovasi dalam dunia pendidikan, digital learning, dan juga pembahasan masa depan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kenapa Lunch Break? Karena kita ingin podcast kita ini menjadi teman kalian saat kalian makan siang. Jadi, yang terisi itu tidak hanya perut kalian, tapi juga otak kalian terisi. Bersama gue Ronald, hari ini gue nggak sendirian. Tentunya gue ditemani oleh rekan gue yang ciamik ini, yang juga pernah muncul di episode 1. Jika kalian belum pernah nonton episode 1, silakan klik link di deskripsi. Oke, Sam, apa kabar? Hai, baik kok, baik. Ketemu lagi kita ya di Lunch Break with Teachcast. Ya, gimana kabarnya nih, Sam? Baik, puji Tuhan. Sehat Dong. Kalau sakit kan nggak ada di sini. Iya, benar juga. Hai semuanya, aku Sam atau Samantha. Hari ini yang akan nemenin Ronald sebagai host kamu di Lunch Break with Teachcast. Kali ini seperti biasa kita nggak cuma berdua doang ya kok ya. Betul. Kita kedatangan seorang wanita yang luar biasa sekali. Beliau ini pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama di Unika Atmajaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengajaran Bahasa di Unika Atmajaya. Beliau pun pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia. Beliau merupakan Dewan Editor dan Mitra Bestari di berbagai jurnal. Beliau pun telah mempublikasikan belasan karya ilmiah sejak 2014 kok sampai dengan hari ini. Dan beliau adalah seorang Taurus ya, di mana ini ya, kita bisa melihat ketekunannya dan perfeksionisnya dalam karyanya yang luar biasa. Makanya nggak heran kalau beliau ini juga telah memiliki gelar S3 Linguistik dari Melbourne University, Australia. Please welcome Ibu Katrina Edriati Sukamto atau biasa disapa Ibu Katrin. Yeay! Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya Ibu? Baik, puji Baik, Tuhan, sehat. Sangat berbeda sama saya ya. Saya cuawaan Ibu anggun sekali. Luar biasa. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih ya Bu ya udah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan. Terima kasih juga is an honor ya buat kita untuk menerima Ibu di podcast kali ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita mau kenalan dulu. Lebih dekat dengan Ibu Katrin. Yes. Bu, boleh nggak sih Bu sedikit diceritakan pengalaman Ibu ya? Bagaimana awalnya Ibu bisa berkenalan dengan dunia edukasi dan juga linguistik. Sampai akhirnya di satu poin Ibu memutuskan untuk menekuni bidang ini ya Bu ya. Bahkan sampai sekarang ya, masih juga menekuni bidang ini. Boleh Bu diceritakan? Awal mula ketertarikan saya dengan bahasa Inggris. Betul. Ya, oke. Betul. Pada zaman saya dulu ya, bahasa Inggris itu baru diajarkan di SMP kelas 1. Jadi waktu itu saya masih ingat, saya nggak tahu apa-apa bahasa Inggris. Jadi saya tahunya hanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Iya. Nah, kebetulan sekali guru saya waktu itu, menurut saya itu mengajarnya itu enak gitu ya, menarik gitu. Dan itu awal mula ketertarikan saya pada bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian di SMA kebetulan juga guru bahasa Inggris saya seorang native speaker. Ya. Nah, itu yang membuat saya juga makin tertarik gitu ya untuk ya lebih mendalami lah bahasa Inggris. Dan lulus SMA saya memilih masuk IKIP, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Ya. Lalu singkat cerita ini saya selesai S1, kemudian saya pindah ke Jakarta dan diterima di Unika Atmajaya. Kemudian diberi kesempatan studi lanjut, S2 selesai, lalu S3 gitu. S3 saya dari Melbourne University. Dan bidang saya linier ya, jadi dari bahasa dan sastra Inggris, S2-nya Applied Linguistics, lalu S3-nya Linguistics ya. Dan ya itu saya tekuni sampai dengan saat ini ya Bu ya. Oke, ya itu cukup.
Baik, berarti dimulai dari memang kecintaannya ibu ya Bu ya, dari mulai gurunya yang memang menarik sekali cara membawakannya sampai akhirnya membuat ibu segitu cintanya sama bahasa ya Bu ya. Ditambah gurunya tuh native speaker juga waktu ibu masih SMA ya dulu ya, native speaker. Betul sekali. Nah itu dia nih, kenapa kita hari ini mengundang ibu sebenarnya, karena memang di episode kedua Lunch Break with Teachcast kali ini kita itu membahas tentang topik yang luar biasa nih Bu. Ini ada topiknya adalah tentang AI and English Education, di mana memang sebenarnya sudah tidak asing lagi ya Bu ya, di nowadays gitu katanya kita tuh sudah hampir setiap kali atau setiap aspek dalam kehidupan kita itu kita menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Bener banget Sam, kayaknya kalau kita ngomongin AI ya Bu, Sam, atau namanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ya, itu udah menjadi kata yang umum, dimana kita setiap hari dengar AI. Mungkin orang banyak tanya juga apa sih AI itu gitu kan ya. Betul. Nah AI itu sendiri menurut Merriam-Webster Dictionary, AI itu adalah the capability of computer system or algorithms to imitate intelligent human behavior. Yang mana artinya adalah sebuah kemampuan dari sistem komputer untuk meniru ya Bu ya, mengimitasi, meniru perilaku manusia. Nah, itu juga digunakan juga banyak digunakan di dunia pendidikan. Betul. Sekarang mulai dari sekolah, bahkan dari SD sampai kuliah, dari murid sampai mahasiswa ya Bu ya, sekarang udah bersentuhan langsung dengan namanya AI. Bahkan saya mendengar juga beberapa university, bahkan hampir semuanya ya Bu, sekarang mahasiswa itu sangat erat dengan AI. Bahkan waktu mereka mengerjakan tugas, mengerjakan tesis gitu ya, mengerjakan skripsi, itu semuanya ada dukungan AI Bu di situ Bu, ada penggunaan AI di situ. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Katrin ya, dari pandangan Ibu sendiri nih, dari point of view Bu Katrin, gimana sih Bu pandangannya tentang AI yang lagi marak banget nih digunakan terutama di dalam dunia pendidikan ya Bu, mahasiswa dan sekolah-sekolah tuh gimana sih Bu menurut pandangan Ibu Katrin? Sebentar, sebelum Bu Katrin menjawab, karena kita lunch break, mari kita sambil dinikmati. Oh iya. Silakan nih Bu Katrin. Boleh kita sambil diambil nih, Bu Katrin sukanya yang empuk atau yang agak keras nih ya. Silakan Bu. Iya betul. Bu, ini tisunya supaya tidak kotor. Oke, saya ambil yang empuk aja. Oh iya, empuk Ini sih aja. juga yang empuk Karena aja. ini isinya daging, jadi harus didukung dengan makan Betul. empuk sepertinya. Iya. Nah, silakan Ibu dijawab. Oke, jadi menurut pendapat saya ya mengenai AI ya, kita memang sekarang ini zaman AI dan kita memang mau tidak mau ya harus bersentuhan dengan AI ya. Dan seperti tadi disampaikan, AI ini kan kecerdasan buatan Betul. ya yang Iya Bu. diciptakan untuk meniru atau mengimitasi perilaku manusia ya. Hanya kan namanya mesin itu tidak bisa disamakan 100% dengan otak manusia ya. Meskipun AI Kelihatannya sempurna gitu ya Bu ya. Makin berkembang kan, makin berkembang teknologi makin berkembang dan kita sendiri juga terheran-heran ya dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ya. Betul. Nah, menurut saya memang kita tidak bisa menghindar dari AI. Ya. Akan tetapi kita perlu menggunakan AI itu secara bijak ya, karena ada ethical considerations yang perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai AI itu menjadi apa ya, hidup kita itu hanya tergantung dari AI gitu, sehingga kita tidak menggunakan otak kita sendiri untuk berpikir gitu ya. Jadi malas gitu ya Bu. Jadi malas gitu. Nah, kalau di dunia akademik ya memang tidak salah menggunakan AI, akan tetapi juga sekali lagi tadi kita harus menggunakannya secara bijak ya. Tadi jangan 100% lah tergantung pada AI. Betul-betul sih, kayak sedikit sharing mungkinnya kayak guru saya dulu waktu SMA gitu ya. Dulu memang belum ada AI ya. Betul, Dan belum. beliau ini katanya tuh sebenarnya orangnya sangat pintar sekali. Tapi ketika masuk kelas ya, ngasih tugas, habis itu dia duduk, otaknya tidak dipakai, tidur. Mungkin maksudnya
pokoknya semoga kita juga karena dengan penggunaan AI ini sendiri yang mempermudah gitu ya, justru tapi jangan menjadi yang tadi Ibu bilang, jangan 100% kita bersandar Betul. penuh sama AI gitu ya Bu, karena sebenarnya AI itu sendiri adalah mesin gitu, jadi ada keterbatasan mungkin gitu. AI ya, Bu, sendiri ya. juga kadang-kadang bisa misleading ya Bu ya, atau Bisa. misinformasi. Bisa. Jadi kadang-kadang kita juga harus meneliti lagi nih, Sam. Jadi kalau kita dapat informasi dari AI, kita harus meneliti ulang lagi. Ya. Ya, cross check. Apakah, ya betul, cross check atau double check, apakah nih informasinya benar-benar valid, benar-benar bisa diandalkan atau reliable ya. Jadi nggak bisa 100% bergantung kepada AI ya Bu. Betul, betul. Ya, Baik Bu, ha. ini kan Dan juga web- jangan ya. digunakan misalnya untuk kalau di dunia akademik ya, membuat skripsi atau Iya, tesis atau disertasi gitu. Ya, suruh AI yang bikin Iya. itu kan Iya, juga betul. tidak Betul. etis ya. Nanti yang sidang AI juga ya. Kan bagaimana? Digantiin aja deh. Digantiin, takutnya begitu. Iya betul. Dan sebelumnya sebetulnya ya Bu Catherine dan juga Coronel nih, kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan zaman gitu ya, memang kan kita tidak bisa pungkiri bahwa dari baby boomers yang sebelumnya tidak mengenal teknologi, maksudnya tidak banyak penggunaan teknologinya, akhirnya mengalami perpindahan mau tidak mau ke dunia digital. Millennials juga kan menghadapi era globalisasi, Gen Z secara sosial juga sosial media juga lebih tergantung, Gen Alpha juga sekarang kayaknya sudah tidak asing dengan penggunaan AI Bu. Tapi kalau misalnya menurut Ibu lagi nih Bu, sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat kita nih yang ada di sini atau misalnya teman-teman yang ada di Lunch Break with HKS ini sebenarnya kenapa sih lebih suka AI gitu Bu dalam penggunaannya dalam sehari-hari, menurut Ibu seperti apa? Ya, mengapa lebih suka AI? Karena mempermudah hidup mereka kan. Ya, jadi kalau apa namanya ya kepentok lah ya, nggak tahu apa yang harus ditulis misalnya, Betul. gitu ya, tinggal Ketik ketik aja. saja, Masukinnya gitu. prompt-nya gitu ya. Apa yang kita perlukan lalu nanti keluar ya. Jadi ya saya kira apalagi anak-anak muda ya ingin serba cepat, Iya, Serba instan ya Bu ya. serba instan ya. Jadi daripada susah-susah ya udahlah lebih baik menggunakan AI kan begitu ya. Itu menurut saya mengapa banyak orang Lebih menyukai lebih AI. menyukai AI. Oke, baik. Oke. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri pernah nggak sih Bu ada pengalaman Ibu pernah menggunakan AI gitu untuk bahan riset mungkin atau bahan jurnal atau misalnya untuk pada saat pengajaran dibantu sama AI, pernah ada pengalaman seperti itu Bu? Iya kan AI ini kan juga belum terlalu lama ya. Betul. Ya, jadi saya pensiun hampir 2 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu belum terlalu banyak menggunakan AI ya. Jadi untuk pengajaran saya sendiri tidak punya pengalaman untuk menggunakan AI dalam pengajaran, akan tetapi untuk penulisan kadang-kadang saya tidak yakin apakah ini karena saya bukan penutur jati ya, bukan penutur asli bahasa Inggris. Kadang-kadang kalimat gitu ya atau ya kalimat lah ya yang menurut saya ini kok mungkin kurang begitu tepat atau secara pragmatik tidak dipakai oleh penutur asli gitu. Jadi saya cek apakah ini berterima atau tidak. Itu membantu ya, membantu saya untuk atau juga mencari informasi kalau apa namanya sebuah teori atau sebuah pendapat ya oleh seorang ahli ini saya bisa cari di buku mana atau di jurnal mana gitu. Itu juga Bisa ya Bu Bisa ya, gitu dipakai. ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di eranya Ibu untuk pembuatan jurnal tuh nggak kenal tuh yang namanya pakai AI gitu ya. Murni gitu ya, Bu, ya. nggak kenal ya, tapi bisa dipakai. Gitu. Bisa dipakai. Bisa dipakai, tapi kan tidak 100% kita Bergantung di situ ya, Bu, ya. pada AI. Ada gitu ya. etika yang dijaga ya Bu ya Betul, dalam penulisan betul. jurnal. Iya, jangan sampai nanti apa namanya produknya itu adalah produk AI, bukan pemikiran sendiri. Iya, gitu ya. betul sekali sih. Nah, Bu Catherine, jadi kita ngomongin AI ya, dari tadi ngomongin AI, ada manfaatnya juga banyak ya Bu. Iya. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri nih Bu,
bagaimanakah AI itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang salah juga, Bu? Hal yang sifatnya abusive atau hal yang sifatnya kurang baik lah, Bu ya, atau misuse dalam penggunaan AI khususnya di kalangan akademisi atau di dunia pendidikan, Ibu. Ada nggak, Bu, cerita Ibu atau pengalaman Ibu tentang bagaimana AI ini disalahgunakan? Iya. Saya pernah punya ada pengalaman sih ya, menjelang saya pensiun saya mengajar di prodi pariwisata waktu itu, dan saya memberi tugas ya pada mahasiswa, dan kemungkinan mahasiswanya menggunakan AI ya, kemungkinan ya, karena itu bahasanya kok perfect lah gitu, apa namanya, bagus sekali gitu ya. Jadi tapi kan ya waktu itu pandemi ya. Iya betul. Pandemi gitu. Jadi agak Online ya, Bu, belajarnya ya, Bu ya. Jadi agak sulit ya untuk Untuk meneliti langsung ya, Bu, ini benar nggak gitu ya? Ya, waktu itu dan saya juga belum punya banyak pengalaman dengan penggunaan AI waktu itu ya. Tapi sebenarnya ketahuan ya, Bu ya, kalau produk AI sama produk yang memang hasil pemikiran sendiri sebenarnya bisa bisa menggunakan software yang namanya Turnitin sebetulnya. Jadi kalau kita punya artinya berlangganan aplikasinya, biasanya setiap universitas ada gitu, untuk mengecek ya apakah ini plagiat atau tidak, gitu. Berapa persen plagiarismenya, itu bisa ketahuan dari aplikasi tersebut ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri melihat fenomenanya, pernah ada di pengalaman yang seperti itu, dan kalau misalnya Ibu tadi melihat bahwa banyak sekali penggunaan AI yang mungkin beberapa disalahgunakan, sebenarnya resikonya sendiri itu, Bu, bisa memperburuk hambatan terhadap kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa atau dari generasi muda ini nggak sih, Bu, dengan penggunaan AI itu sendiri? Iya, kalau kemampuan berbahasa, khususnya berbahasa asing, itu kan dapat dilihat dari produksi ya, dari speaking. Itu kalau yang aktif ya, kalau yang pasif kan tertulis ya. Kalau mendengarkan atau membaca itu kan kemampuan yang pasif ya. Nah, jadi saya kira akan ketahuan ya kalau apa namanya, terlalu meminta bantuan pada AI, itu menurut saya bisa mempengaruhi kemampuan asli, kemampuan sendiri yang ya, Bu ya. Sebenarnya. Gitu ya. Karena apa? Karena bahasa itu kan harus berlatih ya, harus praktek. Betul. Ya, dan kita kan tidak bisa mengandalkan AI untuk praktek, untuk kemampuan kita berbicara dan menulis yang sebenarnya. Jadi terutama ya berbicara ya. Betul. Kalau berbicara kan akan ketahuan kalau kita hanya menggunakan AI saja. Betul, Misalnya ada tugas dari guru atau dari dosen ya, mengerjakan sesuatu, kita bergantung 100% pada AI, lalu nanti di tes ya pada saat ujian, dan itu harus tatap muka, online, one on one gitu, itu akan ketahuan. Ketahuan kalau secara tertulis mereka pinter banget betul. Tapi begitu harus mengucapkannya atau harus mengucapkan secara verbal itu mereka bingung ya, Bu ya. Bingung karena yang nulis itu kan bukan mereka sebenarnya ya. Betul. Begitu mereka disuruh berbicara di depan dosen, lagi sidang atau lagi presentasi, pasti akan ketahuan mana yang benar-benar membuat dengan effort sendiri, mana yang pakai AI ya, Bu. Betul. Iya. Tapi kalau belajar dengan AI ya, belajarnya dengan menggunakan AI, tapi dengan cara yang benar ya, ya mungkin bisa ya untuk mungkin berlatih dengan AI untuk conversation bisa apa. Tapi kan tetap harus ada orang yang menilai apakah
ucapannya benar atau Betul. tidak gitu kan. Ya. Ya. Betul sih, karena kalau misalnya kita kayak main ngikut Betul. aja, nggak ada yang ngasih feedback pun, kita nggak tahu betul yang tadi Betul. Ibu katakan ya. Kita nggak tahu nih yang kita omongin benar atau enggaknya gitu betul, ya. betul. Betul baik. Nah, kalau kita bahas tentang pro kontra dari educational AI sendiri, Bu. Sekarang kita mau bahas dari sudut pandang dari sisi pendidik itu sendiri. Nah, kalau misalnya dengan yang tadi kita katakan ada sisi baik-baiknya, pro-nya mungkin mempersingkat waktu. Betul. Kita kalau misalnya mau cari referensi untuk mengajar itu bisa lebih cepat gitu ya. Terus udah gitu juga bisa di mana aja kapan saja gitu betul. ya, karena AI hanya sebatas istilahnya kita ngetik aja, kita masukin prompt udah bisa nih langsung keluar semuanya. Tapi sebenarnya Bu, karena untuk konsepnya kan juga banyak ya Bu ya, karena yang tadi kita perlu kita nggak tahu informasi benar atau enggak, kita perlu fact check lagi, kita Betul. perlu review lagi gitu. Nah sebenarnya kalau menurut Bu Catherine sendiri, mohon maaf sebelumnya gitu. Nah untuk attitude dari para pengajar sendiri atau skill apa sih Bu sebenarnya yang harus diperlukan oleh para pengajar supaya mereka, karena kan tadi ya kalau diceritakan sebenarnya AI itu kan hanya imitate dari behaviornya secara dikatakan juga bahwa AI itu kan sebenarnya dibikinnya sama manusia loh, sebenarnya buatan harusnya kita manusia. bisa lebih pintar gitu ya Bu Betul. ya. Nah kalau dari sisi pengajar sendiri Bu, sebenarnya attitude atau skill apa sih yang harus dimiliki sama pengajar supaya nggak kalah nih sama AI ini Bu? Silakan Bu Catherine. Oke, iya. Kalau skill penggunaan AI maksudnya, ya tentunya kalau Mungkin Sam tadi coba bertanya kalau supaya nggak dikalahkan oleh AI nih, pendidik-pendidik nih Bu, pengajar, teacher, apa sih harus di-improve atau apa sih yang harus ditingkatkan dari para pendidik kita nih, yang notabene adalah manusia gitu ya Bu, supaya nggak kalah dari kecerdasan buatan atau AI. Jadi mungkin murid-murid tetap akan merely on teacher mereka yang manusia ini daripada yang AI. Apa Ya. betul begitu, Sam? Iya betul Bu. Kira-kira yang mesti disiapkan persiapan sama pengajar ini apa? apa sih Bu supaya mereka juga bisa ngajarin ke mahasiswanya atau murid-muridnya bahwa kalian harus rely on human, Iya, jangan lebih- sepenuhnya lebih. sama AI itu. Menurut Ibu apa sih Bu yang harus mereka siapkan? Kalau menurut saya ya tadi seperti saya sampaikan, kita ini sekarang sudah tidak bisa lepas dari AI. Iya. Betul. Masyarakat luas juga menggunakan AI. Betul, Bu. Kalau dalam pendidikan atau pengajaran kita juga tidak menyampaikan kepada mahasiswa atau memasukkan AI dalam kurikulum, ya itu juga nanti mahasiswanya akan mencari sendiri kan? Iya. Ya, ya. Jadi kalau menurut saya AI ya dalam masa sekarang ini tetap perlu disampaikan, diajarkan kepada mahasiswa, entah bagaimana caranya tergantung juga mata kuliahnya apa ya. Iya, sekarang ada banyak pengembangan gitu ya Bu betul ya, nama-nama itu kan Iya. diciptakan Betul. sedemikian indahnya ya, dengan menggunakan digital, Iya. dengan menggunakan apa yang sebetulnya basisnya pada AI kan ya. Nah tentunya kita kalau sebagai dosen misalnya sebagai pendidik ingin menciptakan atau ya membuat anak didik kita itu juga familiar dengan hal-hal yang up to date ya. Jadi ya tentu saja perlu disampaikan, perlu diajarkan. Tapi sekali lagi tentunya si dosen atau si guru harus memberikan catatan atau peringatan lah ya kepada anak didiknya, gunakan secara bijak gitu. Ya, jadi menurut saya tetap perlu apalagi sekarang kan kurikulum itu berbasis output ya, output based education ya, OBE ya, itu jadi ya output kita kan ingin outputnya bagus gitu ya, dan output ini juga harus sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu, jangan yang outdated kan, Iya, kita maunya betul. yang updated ya. Betul sekali. Ini kayaknya kalau
Saya sebagai mahasiswanya ibu ya, saya tuh nyaman ya karena ibu ngomongnya sangat lembut sekali gitu. Saya kayaknya juga akan, kalau saya punya dosen kayak ibu, kayaknya saya akan juga mencintai bahasa ya. Penjelasannya sangat luar biasa loh ini. Dulu tipe dosen-dosen yang sering dikejar-kejar buat bimbingan skripsi ya Bu ya, orang Gitu ya Bu ya, dulu kan ya nggak sih Bu? banyak yang mau daftar jadi anak bimbingannya Ibu gitu. Seperti ya kalau melihat cara Iya, menjelaskannya gitu ya, luar biasa sekali. Jadi kalau tadi Ibu sempat sampaikan bahwa kalaupun misalnya dosen ini mau supaya anak-anak mereka juga tidak bergantung sama AI, boleh disampaikan bahwa AI itu adalah alat untuk membantu saja ya, bukan kita harus rely Betul. on 100% Iya. sama AI itu ya. Iya. Oke, baik, supaya nggak outdated, betul sih Bu. Betul. Jadi harus- Sekarang bidang apapun sekarang kan menggunakan AI ya. Iya betul, nggak bisa Bidang dipungkiri apapun. ya. Jadi Betul kita sekali. tidak menolak AI ya sebenarnya, tapi kita tidak harus menolak. beradaptasi dengan AI ini dan Betul. tahu cara menggunakannya ya Bu. Betul. Karena kalau kita menolak AI juga kayaknya kita akan ketinggalan ya. Akan ketinggalan Iya. betul. Dimanapun ya, baik di dunia bisnis, dunia pendidikan, Iya. dimanapun kayaknya sekarang Betul. nggak lepas dari AI ya Bu ya. Betul. Ya, kita akan dianggap outdated. Iya, betul. Iya, Zaman sekali. sekarang betul. akan tertinggal nih kalau kita Betul. nggak beradaptasi dengan AI ya Bu. Betul sekali. Tapi ingat, kalau harus direview lagi ya Bu, ya, Betul. karena belum tentu itu 100% Betul. benar informasinya. Wah, sayang sekali teman-teman, rasanya hari ini berlalu dengan sangat cepat sekali Ibu Catherine. Terima kasih sekali untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih sudah mau Sama-sama. di-invite sama Teachcast Ibu di Lunch Break with Teachcast. Semoga apa yang kita sajikan hari ini boleh memberikan insight baru buat kamu untuk tidak menggunakan AI sebagai sandaran hidup, tapi adalah untuk membantu kamu dalam menjalani atau mengerjakan tugas-tugas kamu ya. Nah, akhir kata kita undur diri dari hadapan kalian semua. Semoga apa yang kita sajikan boleh memberikan insight baru buat kamu. Karena itu aku Sam dan juga fellow host saya hari ini Ronald, dan juga Ibu. Catherine. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Lunch Break with Teachcast. Bye.